Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 11 IPA dan IPS kita dapat mengikuti pembelajaran PKN kita pada kesempatan kali ini. Ya, walaupun kita masih belajar melalui daring ya, di rumah kalian masing-masing, dan kita sama-sama berdoa, selalu berdoa, dan kita tidak bosan-bosan berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran melalui tatap muka di sekolah. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Haris akan menjelaskan yaitu kegiatan pembelajaran 2 kita tentang substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke. Hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Oke, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, di mana Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negaranya maupun ya yang bukan warga negara Indonesia. Nah, di mana Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di sini dibedakan atau dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah nilai ideal atau nilai dasar. Yang kedua ada namanya nilai instrumental. Yang ketiga ada namanya nilai praktis. Dan ketiga kategori dari nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nilai dasar atau ideal. Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang relatif tetap ya, tidak berubah, yang berada dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di mana nilai ideal di sini berkaitan dengan hakikat dari kelima sila dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal di mana terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup dari negara Indonesia. Oke, kita akan lihat ya jenis hak asasi apa saja yang terkandung dalam tiap-tiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, pada sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jenis hak asasi yang terkait yaitu adalah hak asasi manusia melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. Hak bebas dari pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Ini pada sila Pancasila yang pertama, jenis hak asasi yang terkait adalah yaitu melakukan ibadah menurut keyakinannya, ya, merdeka beragama, menjalankan agamanya masing-masing. Ya, ini adalah hak asasi manusia yang memang tercermin pada sila Pancasila yang pertama. Itu contohnya jenis-jenisnya. Lalu yang kedua, sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada jenis hak asasi apa saja? Hak pengakuan terhadap martabat manusia. Lalu ada hak asasi manusia, human rights. Hak kebebasan manusia. Hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Di sini adalah jenis-jenis hak asasi yang terdapat pada sila yang kedua. Ya, meskipun begitu, hak kebebasan manusia, human freedom, tetapi tetap dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di suatu wilayah negara masing-masing. Jika itu wilayah negara Indonesia, yang berlaku adalah undang-undang yang berada di wilayah negara Indonesia. Ketika di Arab Saudi, ya berarti harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di Arab Saudi. Begitu pula di negara-negara yang lain. Karena kebebasan manusia itu jangan sampai mengakibatkan hal buruk atau mengakibatkan istilahnya kerugian atau mengakibatkan istilahnya perpecahan di kalangan masyarakat umum. Nah, ini nih hak asasi yang terkait pada sila Pancasila yang kedua. Lalu pada sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yang pertama hak menikmati hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Nah, jadi
setiap manusia, kita sebagai warga negara Indonesia ini memiliki hak untuk menikmati hak-hak yang memang itu merupakan hak dari kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi tidak boleh dibelenggu, tidak boleh dibatasi oleh pemerintah. Ya, itu tidak boleh. Yang kedua adalah hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Ini juga tidak boleh dibatasi. Ini adalah jenis hak asasi. Yang ketiga, hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Karena manusia yang lahir di muka bumi ini semuanya sama, memiliki martabat dan derajat yang sama. Yang membedakannya nanti hanya adalah amal ibadahnya. Nah, itu hanya itu saja yang membedakan. Ya, tidak ada yang membedakan yang lain, sama saja. Oke. Lalu pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sana ada hak mengeluarkan pendapat, ada hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak menduduki jabatan politik yang dikembangkan di Indonesia, berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir, bangsa, serta sumbangan nilai-nilai kontemporer dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Nah, ini ya. Jadi hak untuk menduduki jabatan politik. Dan ketika kita menduduki jabatan politik, menjadi perwakilan DPR, menjadi pemerintah, menjadi pemerintah daerah dan seterusnya sampai pemerintah pusat, maka kita harus selalu mengedepankan apa? Mengedepankan mengambil sebuah kebijakan dan keputusan melalui musyawarah, melalui rapat, dan mendengarkan pendapat dari orang-orang yang berbeda-beda, tidak mengambil sebuah keputusan yang sendiri ya istilahnya, ya tidak boleh. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik, hak jaminan sosial, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Jadi kita semua memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial sehingga kita merasa aman, damai ketika kita hidup dan melaksanakan kehidupan kita yang berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sedikit penjelasan terkait nilai dasar ya, terkait nilai dasar atau nilai ideal ya yang terdapat dalam Pancasila. Oke. Setelah kita mempelajari hak asasi manusia dalam nilai ideal atau nilai dasar, kita akan membahas yaitu hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang bersifat lebih khusus. Nah, di mana nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Dan pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, ya, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Jadi peraturan perundang-undangan, ya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai pada peraturan daerah, itu semua merupakan nilai instrumental ya dari penjabaran dari sila-sila Pancasila. Contohnya seperti apa? Nah, ini seperti Undang-Undang Dasar ya tahun 45, terutama pasal 34 dan pasal 28A sampai 28J ya. Salah satunya ada 20 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan seterusnya. Di sini ada ketetapan MPR, ada ketentuan dalam undang-undang apa istilahnya organik ya. Lalu ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu dan lain-lain sebagainya sampai kepada peraturan daerah. Ini merupakan contoh-contoh dari nilai-nilai instrumental berupa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan presiden sampai kepada peraturan daerah. Ini semua merupakan nilai instrumental. Yang berikutnya adalah hak asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nah, di mana nilai praktis ini merupakan realisasi dan aplikasi dari nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Ya, karena hal tersebut merupakan
ideologi, karena merupakan Pancasila di sini merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Ya, jadi dapat dilakukan perubahan, perbaikan sesuai perkembangan zaman. Karena apa? Karena Pancasila yang merupakan dasarnya, nilai dasarnya merupakan ideologi yang bersifat terbuka, sehingga dimungkinkan untuk menerima nilai-nilai yang baru selama nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah ada maupun norma-norma yang telah berlaku di dalam masyarakat. Jadi masih bisa berubah, ya, sifatnya itu adalah dinamis, ya, bisa berubah-ubah. Oke. Ini merupakan contoh-contoh dari penerapan atau nilai-nilai praktis, ya, dalam sila Pancasila, di mana pada sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang bisa ditunjukkan adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, saling menghormati kebebasan beribadah, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Walaupun kita orang Islam, ya, kita tidak boleh memaksakan orang lain yang beragama lain, misalkan orang Hindu atau orang Kristen atau orang Buddha, itu tidak boleh kita memaksakan agar mereka ikut, ya, atau mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh. Jadi tidak perlu dipaksakan. Silakan orang bebas dalam memeluk agamanya masing-masing, ya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sama manusia, tidak boleh saling menjelekkan, tidak ada yang namanya martabatnya di bawah ataupun yang di atas, kita semua sama, saling menyintai sama manusia, ya, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan seterusnya. Ini merupakan sikap yang ditunjukkan dalam perwujudan sila Pancasila yang kedua. Lalu sikap yang ditunjukkan, ya, dalam perwujudan sila Pancasila yang ketiga, yaitu adalah menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita selalu mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan negara di atas dari kepentingan pribadi kita masing-masing. Cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang berikutnya yaitu sikap yang terwujud dari sila keempat, ya, yaitu mengutamakan kepentingan negara dalam masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan di musyawarah. Ingat, ketika di dalam musyawarah, ketika di dalam sebuah rapat sudah diambil keputusan bersama, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada dan melaksanakannya dan mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi hasil keputusan musyawarah. Nah, ini yang biasanya sering orang tidak terima, akhirnya muncul kekerasan, muncul perdebatan, perkelahian karena tidak menerima hasil keputusan dari rapat atau musyawarah. Itu tidak boleh. Maka kita tidak harus mengesampingkan ego, ya, harus mengesampingkan ego kita. Dan yang terakhir, sikap yang terwujud, ya, dalam pengamalan Pancasila yang kelima, yaitu adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Hak Anda sebagai seorang siswa, Anda mendapatkan pengajaran, ya, mendapatkan ilmu. Kewajiban Anda belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup yang mewah, rela bekerja sama dan menghargai hasil karya orang lain. Inilah sikap-sikap yang terwujud dalam pengamalan Pancasila sila yang kelima melalui nilai-nilai praktis. Dan yang terakhir adalah penugasan mandiri untuk kalian. Dan kalian kumpulkan seperti biasa, kalian kerjakan di buku tulis, kalian foto, kirim ke Pak Haris, ya, itu sebagai absen Anda mengikuti mata pelajaran saya. Ini, ya, tugasnya bisa kalian simak. Terima kasih anak-anak, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.